Serius, 2 jam dari Jakarta ada kompleks kuno seluas dan setua ini. 115 candinya dijahit kanal-kanal tua berumur 1000 tahun lebih. Lebih nyata dari kanal ibu kota Majapahit di Trowulan dengan sungai yang berlimpah emas. Benarkah dari bukit bertuahnya lahir reformasi agama yang menyebar ke seluruh dunia? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan kita akan menjelajah 6 situs lagi di Kompleks Percandian Muara Jambi yang dibangun kira-kira bersamaan saat kitab sutra berlian berisi filosofi Pratnya Paramita dicetak di Tiongkok menggunakan teknik cetak balok kayu menjadi buku cetak pertama di dunia. Yuk, kita ke sana. Asisi Telisik Muaro Jambi didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Balai Media Kebudayaan. Sungai Batanghari membentang nyaris 800 km, menjadikannya sungai terpanjang di Sumatera. Memancar dari Gunung Rasan di Sumatera Barat, ia menjadi saksi silih bergantinya kemarajaan masa klasik. Mulai dari Kadatuan Sriwijaya hingga Malayu kuno yang pernah kami ulas lengkap dan kronologis pada tautan di atas atau di deskripsi. Ini wajar ya, karena lokasi Sungai Batanghari sangat strategis. Ia menghubungkan komoditas pedalaman negeri Malayu dengan jalur perdagangan dunia. Namun, sumbangannya bagi peradaban kuno nggak hanya itu. Endapan emas yang melimpah di jaringan alirannya menjadikan Sumatera dijuluki Swarna Dwipa atau negeri emas. Sejak abad 7, di tepi Sungai Batanghari lah berdiri pusat pendidikan Buddhis terbesar di Asia Tenggara, yang peninggalannya kini diduga adalah Kompleks Percandian Muara Jambi. Nah, 4 candi penting di sini, yakni Candi Kutumah-Ligai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1 dan 2, telah kami kupas tuntas dalam episode pertama Asisi Telisik Muaro Jambi. Bisa dicek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi ya. Di abad 11, reformator Buddha Mahayana Atisa Sri Jenana Dipangkara datang dari India ke Sriwijaya untuk berguru pada Acarya Dharmakirti selama 11 tahun. Menurut sejarawan Ian Sinclair, kemungkinan wilayah Sriwijaya yang dimaksud adalah Kedah di Malaysia yang ada di pinggir laut. Namun banyak dugaan lain mengajukan Percandian Muaro Jambi sebagai lokasinya. Salah satunya karena Atisa mengaku melihat monster air yang diduga adalah buaya air tawar. Ini berarti ia perlu melewati sungai dulu sebelum ke tempat ia belajar. Lah ya lebih cocok Muaro Jambi toh ketimbang Kedah. Nah, mumpung kita diundang oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Balai Media Kebudayaan, ayo kita telisik lagi KJBN Muara Jambi. Kali ini 6 situs dari 115 candi yang telah terungkap keberadaannya. Ayo. Candi Gumpung, rumah Kendedes dari Sumatera. Dari kota Jakarta, Candi Gumpung berjarak kira-kira 2 jam saja. Ya, 1,5 jam naik pesawat dari Jakarta ke kota Jambi, plus setengah jam naik mobil atau motor ke lokasi. Sampai deh kita. Matahari sedang terik-teriknya saat kami sampai di lokasi Candi Gumpung. Percuma yo minum air di sini langsung bocor jadi keringat. Numpang lewat bae airnya tuh. Seperti telisik sebelumnya, saya dikancani Pak Riz Eka dan tim BPK Wilayah 5. Yuk, kita masuk. Meski tinggal kakinya saja, gapura utama Candi Gumpung lumayan besar. Struktur gapura ini jangan diinjak ya. Sudah tersedia jembatan khusus pengunjung. Candi Gumpung dipagari tembok keliling berbentuk persegi. Di dalamnya ada tembok-tembok penyekat lagi yang membagi area candi menjadi 6, lengkap dengan gapura-gapura kecil sebagai penghubung antar area. Yuk, kita ke Cetiagara atau candi utamanya. Di depannya ada mandapa atau pendopo dengan tangga naik di 2 sisi, membentuk poros timur barat bersama candi induknya. Tuh lihat, di atas mandapa ada 2 umpak. Ini petunjuk, dulunya di atas sana ada bangunan kayu yang mungkin sudah rusak termakan usia. Lanjut ke candi induk. Unik ya, bentuknya kotak. Candi Gumpung menghadap timur dengan pintu masuk berupa antarala atau lorong masuk yang berisi ruang kosong. Di dalamnya ada 3 anak tangga, mungkin berfungsi sebagai altar. Nah, di depan antarala membentang lapi atau alas candi yang ujungnya berupa tangga naik.
komplit dengan makara berbahan andesit yang sendirian saja. Entah pasangannya kemana. Kesepian dong, kayak Akil. Kok nih, pakai curhat pulu kok di siko. Menurut arkeolog Haryani Santiko, kemungkinan di Candi Gumpung dulunya ada 5 stupika atau stupa mini yang melambangkan 5 tata gata Buddha, yakni tokoh-tokoh suci dalam Buddha Mahayana dalam konfigurasi Vajradhatu. Gara-garanya adalah temuan Pripi berupa lempeng emas bertuliskan nama-nama tata gata dalam mandala Vajradhatu. Dari sinilah kita mendapat banyak petunjuk mengenai Candi Gumpung dan kerajaan yang membangunnya. Pertama, menurut epigraf Bukhari, bentuk huruf di peripihnya berasal dari abad 9 hingga 10. Ya, di masa itu Sriwijaya masih eksis ya, di Sumatera. Bersaing dengan Medang di Jawa yang giat membangun candi-candi Buddhis yang megah, seperti Borobudur. Kedua, kita jadi tahu agama yang berkembang di Sriwijaya abad 9 adalah Buddha Vajrayana, bentuk tantris dari Mahayana. Ritualnya berfokus pada mantra, dharani atau nyanyian perlindungan, mudra atau gerakan badan, mandala atau konfigurasi geometris, dan visualisasi dewa-dewi. Makanya muncul konfigurasi Vajradhatu di peripi Candi Gumpung. Vajrayana juga menelusup ke Jawa dan menjadi aliran utama, bahkan menghasilkan candi-candi megah seperti Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Kalasan, dan lain-lain. Uniknya, di Candi Gumpung pada tahun 1978 ditemukan arca Pratnya Paramita yang keindahan ukirnya mirip gaya Singasari di abad 13. Dalam ikonografi Buddhis, Pratnya Paramita adalah perwujudan dari ajaran Pratnya atau kebijaksanaan, satu dari 6 jalan kesempurnaan atau paramita, bersama Dana, Sila, Kesanti, Virya, dan Dhyana. Weh, itu Pratnya Paramitanya bikin sendiri atau pesan dari Jawa, Bang? Kok mirip banget dengan arca Kendedes? Dilihat dari ukirannya yang indah dan rumit, sementara candi-candi di Muara Jambi cenderung menghindari lengkungan. Saya jadi curiga, arca Pratnya Paramita ini dipesan dari Jawa. Tapi yang banyak orang nggak tahu, pada abad 11, pakarnya Pratnya Paramita justru tinggalnya di Sriwijaya, bukan di Jawa. Ialah Dharmakirti yang menjadi guru bagi Atisa di Pangkara. Dan ini menguak sumbangsi besar Nusantara bagi Buddhisme di dunia. Acarya Dharmakirti disebutkan seorang penulis buku tentang pendalaman tentang ajaran Buddha Mahayana. Itu kitabnya disebut kitab namanya Abhisamaya Alamkara Pratnya Paramita. Atisa kesini ini memang belajar tentang ajaran terkait Pratnya Paramita di dalam kitab Abhisamaya tadi. Nah, ajaran-ajaran inilah yang kemudian sama Atisa dibawa kembali ke India. Beliau menjadi pimpinan Mahavihara di Vikramasila dan di sana Atisa ini kemudian diundang Raja Tibet dan dia melakukan perjalanan Tibet dan mengadakan reformasi ajaran Buddha di Tibet ya. Seperti ajaran yang diajarkan di Swarnadhipa. Sampai sekarang sebagian besar masih Mahayana juga menganut mazhab yang dulu diinisiasi oleh Acarya Dharmakirti, masih di dunia ini masih mempraktekkan. Menarik ya. Kemungkinan di masa lalu Candi Gumpung adalah tempat pendidikan para biku yang belajar filsafat Pratnya. Dan aktivitas peradaban di sana merentang mulai dari abad 9 hingga 13 sesuai temuan artefak yang ada. Bang, bangunan misterius di sebelah sana tuh apa, Bang yo? Itu kompleks stupa yang sangat unik. Karena dari 14 bangunan ini tidak ada yang seragam, baik bentuk, arah hadap maupun ukurannya. Meski rata-rata tinggal kakinya saja. Dan beberapa langkah dari Candi Gumpung ada satu candi lagi yang terkenal jauh lebih dulu, yakni Candi Tinggi, bintangnya Percandian Muaro Jambi. Saya hanya perlu berjalan kaki dengan santai dan keringat mengucur menuju Candi Tinggi, persis di sebelah kompleks stupa Candi Gumpung. Adanya sisa gapura di antara keduanya memberi kesan dulu mereka adalah satu kesatuan. Candi Tinggi berhadapan dengan sebuah mandapa atau pendopo besar dengan poros utara-selatan. Cetiagaranya megah. Menurut saya, ini yang terindah di antara candi-candi di KJBN Muara Jambi.
Pantes lah jadi bintang Muara Jambi. Silvinnya masih menghindari bentuk lengkungan nih, khas Muara Jambi, tapi candinya dibikin raya dengan pelipit. Candi tinggi lebih mirip tiga lapi atau alas yang ditumpuk, agak beda dengan anatomi candi pada umumnya. Makin ke atas, lapiknya makin kecil. Diduga puncaknya adalah stupa yang kini berada di halaman sisi barat. Dilihat dari sudut manapun, candi tinggi terlihat indah. Nggak kayak kau, nampak elok cuman dari sedotan. Candi tinggi adalah rumah dari berbagai artefak istimewa. Di halamannya pernah ditemukan pecahan keramik Tiongkok lintas dinasti. Salah satunya dinasti Tang yang muncul di abad 7 Masehi. Ini klop dengan berita berdirinya Sriwijaya di Prasasti Kedukan Bukit. Juga kedatangan Itsing di Kadatuan ini yang semuanya terjadi di abad 7. Makin kemari, makin tua aja peradaban di Muara Jambi. Itulah kenapa main ke candi selalu seru, apalagi bila kita tahu sejarahnya. Nah, di dekat Candi Tinggi ada kompleks candi yang lebih kecil, tapi gak kalah menariknya, yakni Candi Tinggi 1, paling misterius di Muara Jambi. Kompleks Candi Tinggi 1 terdiri dari 5 struktur candi yang dipagari tembok keliling. Untuk ukuran kompleks sekecil ini, gapurannya lumayan gede. Candi Tinggi 1 berporos timur-barat dengan candi induk menghadap timur. Mandapannya berdenah bujur sangkar, meski tersisa lapi atau alasnya saja. Nah, lagi-lagi kan, semua bangunan di kompleks ini gak ada yang kembar, termasuk 2 pewara atau pengiring di belakang candi induk. Ukuran, denah, hingga tangga naiknya, semuanya beda-beda. Jujur, ini sulit dipahami, tapi karena datang langsung, saya jadi tahu betapa rumitnya percandian Muara Jambi. Mulai dari sarana ibadah, hunian, tempat belajar, hingga prasarana kematian, berupa area stupa, ada di sini. Layak jika diduga pusat pendidikan pada masanya. Kurang sikok lagi bang. Kalau lulus, wisudanya di mana tuh? Wah, ini menarik nih, karena semua kampus tentu punya tempat wisuda. Mengacu pada catatan Atisa di Bangkara, tempat penahbisan itu ada di ujung barat KJBN Muara Jambi, di sebuah bukit kecil dengan mitos yang besar, yakni Bukit Perak alias Bukit Sengalo. Jauh nian tuh bang, 5 kilo dari Siko. KJBN Muara Jambi memang super duper luas, terbentang dari ujung ke ujung sejauh 7,5 kilometer. Saya jadi penasaran, gimana caranya para biku mengakses tiap candi untuk berbagai keperluan setiap harinya, termasuk ke Bukit Perak. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengungkap kanal-kanal kuno berusia ratusan tahun yang menghubungkan tiap-tiap candi Muara Jambi dan diyakini berkaitan dengan naga raksasa. Benarkah Bukit Perak adalah bukti tak terbantahkan dari keberadaan Atisa di Bangkara di Sumatera? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Masih ingat ibu kota Majapahit di Trowulan yang diduga memiliki kanal-kanal kuno yang tertata rapi? Kompleks percandian Muara Jambi pun demikian. Namun, sementara kanal-kanal Trowulan sudah gak terlihat lagi, kanal kuno di Kompleks Muara Jambi masih bertahan. Bahkan telah dipotret dari udara sejak tahun 1985. Total ada 17 kanal kuno. Meski karena sedimentasi, banyak yang berubah menjadi daratan atau dijadikan ladang dan kebun. Untungnya melalui pindah lidar, keberadaan kanal-kanal ini jadi mudah dideteksi. 2 di antaranya adalah Parit Sekapung dan Parit Johor. Ini Sungai Jambi. Nah, Parit Sekapung tuh ini. Ini Parit Sekapung. Nah, ini Parit Johor. Iya. Nah, ini kan apa beda nih kalau sungai? Betul. Ada lekuk-lekuk. Nah ini Kalau parit itu kecenderungan lurus. Nah, kelurusan pola kelurusan inilah yang menguatkan hipotesa bahwa buatan. Yuk, kita telisik 2 kanal itu. Mitosnya nih, mitos lo ya. Kanal itu tercipta akibat perkelahian 2 naga raksasa yang tubuhnya jatuh ke bumi dan tercetak di tanah. Mana naganya bang? Aku mau piara. Ye, itu kan cuma mitos, gak usah dicari. Karena jelas dari pola kelurusan yang terpantau lidar,
Kanal-kanal ini memang dibangun leluhur untuk menghubungkan tiap candi dan memudahkan mobilisasi mereka. Bahkan mungkin kanal-kanal ini adalah alasan kenapa candi-candi di Muara Jambi berbahan bata merah. Ketika kita ambil sampel-sampel tanah ini, sampel bata ini kita bawa ke laboratorium ya, kan ada beberapa kandungannya ya. Ternyata sama dengan kandungan tanah yang ada di sini, maupun presentasi kaulingnya lah. Ada kolam-kolam kuno dan kanal-kanal kuno ini yang buatan ini di kiri kanan ini tumpukan tanahnya nggak tinggi. Kalau diurukkan dikembalikan ke kanal itu pasti kurang banyak. Nah, saya punya hipotesa bahwa sembari membuat kanal, sembari membuat kolam-kolam kuno, tanah-tanah ini juga dimanfaatkan sebagai untuk membuat bata candi, sehingga tidak perlu jauh-jauh sumbernya, dari sini aja sumbernya. Wah, menarik ya. Bila dugaan ini benar, bisa dibilang sejak dulu leluhur kita telah menerapkan prinsip zero waste atau nol limbah dalam membangun. Cie, sustainable living ala leluhur nih. Dan kedekatan leluhur dengan alam masih lestari di destinasi kita berikutnya, yakni Bukit Perak, alarm bahaya, dan tempat wisuda kampus kuno. Dari kompleks Candi Gumpung Tinggi, Bukit Perak berjarak 5 km. Saat saya ke sana, aksesnya masih dibangun, sehingga kami melalui jalan sementara di antara perkebunan sawit. Sejak tahun 1937, keberadaan Bukit Perak sudah dilaporkan oleh arkeolog Belanda, F.M. Snitger. Masyarakat sekitar memandang sakral bukit ini. Bahkan warga desa Danau Lamo percaya bila terdengar dentuman dari Bukit Perak, itu tandanya akan terjadi banjir besar. Uniknya, menurut legenda setempat, Bukit Perak dinamai Sengalo karena dulunya dibangun oleh Datuk Sengalo untuk melindungi warganya dari serbuan desa Danau Lamo. Ngapo pulau namoi Bukit Perak Bang Yo? Sumatera kan Suwarna Dwipa. Apa Pulau Emas? Nah, menurut tradisi tutur, namanya begitu karena diyakini mampu memunculkan berbagai peralatan perak untuk warga yang punya hajatan besar. Asal sehari sebelumnya dilakukan ritual di bukit itu. Konon, fenomena magis itu berhenti setelah ada warga oportunis yang tidak mengembalikan peralatan itu ke Bukit Perak seusai hajatan. Tapi itu cuma mitos ya, bukan fakta sejarah. Karena nama Bukit Perak diduga memiliki akar yang panjang hingga ke masa klasik. Nah, di biografi Atisa sendiri juga disebutin itu, bahwa ketika mereka sudah selesai belajar kepada Acarya Dharmakirti, mereka sudah mendapatkan bodhicitta, artinya tentang ajaran tentang bodhisatwanya sudah komplit lah. Dia ditasbihkan di suatu tempat yang namanya perak tadi, atau payung perak, silver parasol. Nah, artinya nama perak ini kan masih melekat. Adanya toponim Bukit Perak menguatkan dugaan bahwa Atisa ya belajarnya di Muara Jambi, bukan di Kedah, Malaysia, seperti diduga segelintir sejarawan. Di Kedah nggak ada Bukit Perak, juga nggak ada arca Pratnya Paramita. Nah, meskipun terletak di bagian terujung KJBN Muara Jambi, Bukit Perak sebenarnya mudah diakses leluhur melalui kanal kuno, bahkan dari kompleks Candi Gumpung tadi. Daripada kita letak nian jalan kaki, elok kita naik perahu di kanal kuno tuh Bang Yo. Kalau mau nyobain, bisa loh, karena dekat saja dari sini ada Desa Danau Lamo, pesona kanal kuno, dan kuliner khas Muara Jambi. Satu di antara desa-desa penyangga KJBN Muara Jambi, yakni Desa Danau Lamo, beruntung karena dilintasi kanal kuno ini. Saya dan rombongan disambut Pak Maskur dan teman-teman pendamping budaya desa. Dari mereka saya tahu bagaimana warga lokal hidup berdampingan dengan kanal kuno. Wih, alat-alat penangkap ikan ini pernah saya lihat juga loh di relief Candi Borobudur. Ada juga di sini ya. Ternyata di sini kami dijamu dengan hasil tangkapan dari kanal kuno. Hasil liar gitu, yang ditangkap
dengan perangkap-perangkap tradisional seperti yang ada Bapak lihat tadi di depan itu. Jenis makanan kayak gini puluran, kemudian ditutup dengan tudung saji ini. Nah, berubah lagi namanya jadi pundutan. Ya. Jadi pundutan. Nah, jadi kalau di sini acara-acara adat tertentu, nah masyarakat bawa pundutan. Nah, isinya ya makanan-makanan khas tradisional. Nah, dengan identik makai tudung saji kayak gini, tutup saji kayak gini. Jujur, selama di Jambi, saya selalu cocok dengan sambalnya. Dan sambal spesial di Desa Danulamu ini bernama sambal Tigo Beradik. Filosofinya, di meja makan, orang bersaudara nggak boleh bertengkar. Kalau sampai bertengkar, Surut rezekinya. Jadi kanal-kanal ini juga dimanfaatkan oleh warga untuk menangkap ikan dan juga membudidayakan ikan-ikan sungai. Di sini masyarakat tidak terlalu asing dengan banjir karena pada saat musim banjir itu juga nanti bakalan akan munculnya ikan-ikan. Pada saat itu anak-anak akan bermain di sungai dan juga belajar. Yang masih belum bisa berenang juga akan belajar berenang pada saat musim banjir tersebut. sore pun tiba. Dan saya berkesempatan mencoba berperahu di atas kanal kuno. Rasanya sulit digambarkan dengan kata-kata, harus dialami sendiri. Semoga revitalisasi kanal kuno di KJPN Muaro Jambi yang diupayakan Kemendikbudristek segera tuntas. Dan replika perahu-perahu kuno yang tengah disiapkan dapat membawa kita menyusurinya, menembus waktu, dan merasakan sensasi kejayaan Swarnadwipa di masa klasik. Pasti akan makin klop bila SDM di desa-desa penunjangnya siap. Nah, ke depan kami akan terus mendorong nih Mas Azizi pengembangan Candi Muaro Jambi ini dengan melakukan pembinaan, pengembangan UMKM, manajemen kepada desa-desa sekitar Candi Muara Jambi ini ya. Ini ada 8 desa kalau nggak salah yang melingkupi kawasan Candi Muara Jambi. Ini akan kita bina, akan kita didik manajemennya, pengembangan UMKM-nya. Nah, berbagai upaya mendukung UMKM itu telah kita lakukan. Tahun lalu misalnya kita membuat pasar dusun karet yang itu berisi tempat-tempat penjualan kuliner di sekitar kawasan Muara Jambi. Tentunya ini BI tidak bisa kerja sendiri, kerjasama dengan Badan Pelestari Kebudayaan BPK di Jambi ini juga penting, termasuk juga nanti kami kerjasama dengan pemerintah daerah terkait, sehingga tadi tujuan akhir kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain sektor konvensional dari pariwisata, dari pertanian dan pertambangan itu bisa ditambah dari sektor dari aktivitas pariwisata. Kita mengharapkan bisa menghadirkan rekan-rekan kita dari teman-teman Buddhis dari seluruh dunia untuk datang ke Muara Jambi ini. Karena ketika ke Borobudur tidaklah lengkap kalau nggak ke Muara Jambi. Ya katakanlah perlu dibuka penerbangan Jogja Jambi, itu bisa menjadi salah satu usulan yang mungkin bisa kita kembangkan untuk membuka kawasan wisata Muara Jambi ini menjadi lebih go internasional lah gitu. Saya setuju, KJPN Muara Jambi memang pusaka yang berharga. Dan di episode berikutnya dari seri Asisi Telisik Muara Jambi, kita akan jelajah candi-candi lainnya di kompleks ini untuk mengungkap harta karun Sriwijaya yang masih tersembunyi, juga makhluk-makhluk adikodrati yang diyakini menjaga kawasan ini. Semua peradaban besar di dunia kuno tak pernah jauh dari sungai. Dari Mesir kuno, Babilonia, Tiongkok, hingga lembah Indus. Bahkan, raja-raja besar klasik Nusantara makmur dan terangkat karena kedekatannya dengan alam, terutama sungai. Dan kini kita tahu, dari masa ke masa, Sungai Batanghari setia menjadi rahim peradaban-peradaban besar dan menopang kehidupan di sekitarnya. Sehingga kompleks perjanjian ini lebih dari sekedar destinasi wisata, tetapi juga laboratorium hidup terlengkap bagi sejarah Swarnadwipa. Dengan pemberdayaan desa-desa penunjang di sekitarnya, ini keistimewaan KJPN Muara Jambi yang tidak ada di tempat lain. Dan saya yakin, ini juga yang akan menjadikannya besar. Maka, sebagaimana semua peradaban besar lahir dari sungai, kita bisa mengembalikan kejayaan masa lalu dengan tindakan sederhana namun penting, yakni dengan merawat sungai-sungai
dan membina warga di sekitarnya. Seperti kanal-kanal kuno yang menghubungkan 115 candi di Muara Jambi. Semoga kita pun selalu terhubung dengan alam dan akar sejarah kita, dimanapun kita berada.